Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang meneburkan benih, baik di ladangnya. Tetapi pada waktu seorang tidur, datanglah musuhnya, meneburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan teburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seseorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah para hamba itu, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi menjawab, jangan sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi semuanya. Bacaan Injil kita hari ini menunjukkan alasan mengapa kita kadang-kadang jatuh dengan godaan. Godaan itu sumbernya ada 3. Pertama, iblis. Kalau iblis, yaitu rajin sekali. Itu ada tertulis di kitab suci, iblis itu seperti singa yang mencari mangsa untuk ditelan. Melawannya teguh dalam imanmu. Ya, secara sangat aktif. Ya, benar-benar mencari siapa yang gak cukup kuat untuk melawan dia dan digodain. Dan banyak yang jatuh karena iblis itu bisa cari kelemahan kita. Yang kedua adalah kita jatuh dengan godaan atau hidup kita menjadi lebih susah. Nah, kalau sudah susah dan sudah kecapean, pastilah kita kurang kuat untuk melawan godaan. Nah, dari mana itu? Dari fakta bahwa bumi ini gak sempurna. Ya, kita punya rencana sehari-hari, kadang-kadang itu gak terjadi karena ada kecelakaan alami atau kecelakaan alam, dan gak ada juga kecelakaan karena manusia. Jadi masalah-masalah ini, kejadian-kejadian ini yang menjatuhkan kita. Nah, itu sumber kedua mengapa kita jatuh dan kalah dengan godaan, dengan penderitaan di hidup kita. Tapi yang ketiga adalah kita diri sendiri. Kita punya kelemahan. Semua saja bisa ada kemampuan melakukan hal yang nggak pas, hal yang nggak bagus. Karena ada nafsu itu atau ada perasaan di mana kita maunya hal yang nggak sesuai dengan kehendaknya Allah. Nah, ini di dalam kita. Nah, seperti yang digambarkan ke perumpamaan ini, lalang dan gandum tumbuh bersama. Ini juga benar di dalam kita. Jadi janganlah kita merasa sangat aman dan nggak waspada. Mungkin karena ini saya sudah
disiplin kok, nggak bisa jatuh. Nah, kadang-kadang godaan itu, seringkali godaan itu mulai dari hal yang kecil. Ada yang undang, oh ini pertama atau satu kali saja, nah, sedikit. Coba. Nah disitulah mulai. Nah orangnya karena dia sangat percaya diri, ini nggak bisa menjatuhkan saya. Ini hanya ya benar, ya, sedikit saja. Jadi coba rokok, minum minuman keras, dan apa saja godaan itu. Nah disitulah jatuh. Mengapa? Karena kita punya kemampuan. Santo Paulus pun dia minta dari Tuhan karena dia punya kelemahan juga, disembuhkan dari atau ya dibebaskan dari kelemahan itu. Tapi Tuhan bilang enggak, ini bagus untuk kamu. Karena kalau kamu merasa sudah sempurna, bisa menjadi sombong nanti. Jadi bagus, ada untungnya. Kalau kita merasa tetap nggak cukup kuat, lemah, supaya kita selalu diingatkan kita membutuhkan Tuhan di hidup kita. Nah itu yang kita harus sadari, bahwa hidup kita ini ada kemampuan. Jangan tadi just waspada, harus selalu waspada. Jangan sampai merasa aman dan santai dan nggak waspada. Ada sebuah kisah kakek dan cucunya. Mereka sambil ngobrol. Dan kakeknya bilang kepada cucunya, di dalam hidup kita, di hidup kita diri sendiri, ada dua binatang yang sering bertengkar. Yang satu bagus, baik. Yang kedua, yang lain jahat. Nah, mereka sering bertengkar, bersaing. Dan cucunya tanya, siapa yang menang? Siapa yang menang? Kakeknya bilang, siapa saja yang kita kasih makanan. Jadi, jangan dikasih makanan. Perasaan kita atau kemampuan kita untuk melakukan hal yang salah. Oh, nggak mungkin, karena saya sudah terbiasa cukup tegas dan disiplin. Jadi satu coba-coba ini nggak apa-apa. Nah itu ya, disitulah mulai kita bisa jatuh dengan godaan. Jadi waspadalah dan tetap tegas dan disiplin. Jangan coba. Ada satu prinsip di hidup ini bahwa ada beberapa permainan di mana kalau kita mau menang, jangan main. Jangan ikut main. Nah, kalau katakanlah yang paling jelas adalah narkoba. Narkoba itu ya bisa lah. Karena saya kok bisa mengendalikan diri saya. Jadi coba nggak apa-apa. Wah, kalau kita mulai main, menjadi pecandu pun atau tidak, tetap kita sudah kalah. Nggak bisa menang. Karena permainan ini nggak ada yang menang. Tetap semua kalah. Jadi, kalau mau menang, jangan main. Jangan ikut main. Nah, semoga bacaan Injil kita hari ini tetap mengingatkan, waspadalah dan jaga-jagalah tindakan kita, keputusan-keputusan kita. Jangan diperbolehkan kita jatuh dengan godaan hanya karena kita
berpikir kita gak mampu melakukan hal yang salah. Ada. Muda atau sudah berumur, sama saja. Jadi tetap tegas dan disiplin, taat dan setia kepada Tuhan, dan jangan ikut main permainan tertentu, di mana kalau mau menang satu cara saja, jangan ikut main. Amin.